Halo, sahabat pena. Ketemu sama saya, Aidil Wicaksono, di topik yang akan ngebahas masalah UMKM. Ada banyak banget masalah UMKM. Pastinya teman-teman semua juga tahu. Banyak yang bilang ternyata modalnya kurang. Banyak yang bingung dengan cara pemasaran. Banyak yang bingung juga dengan tim yang memang ternyata turnover-nya tuh cepet banget. Tapi kita coba untuk ulas satu-satu ya. Hari ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat sebuah kenyataan yang kadang terjadi, kadang juga kita pikirin banget. Sampai kapan sebenarnya UMKM, teman-teman semua yang memang sedang menjalani bisnis, bertahan di bisnis yang lagi rugi? Nah, pernah nggak punya pertanyaan itu? Kira-kira sampai kapan ya saya harus merugi? Kira-kira sampai kapan ya ternyata saya harus bertahan? Karena katanya, bisnis itu kan kita harus tetap optimis. Bagaimana caranya kita itu berpikiran ini pasti akan ada berubahnya gitu. Tapi ternyata nggak gitu cara mainnya. Teman-teman semua perlu memiliki beberapa hal agar mengetahui nih titik baliknya di mana. Jangan sampai ternyata bertahan bertahun-tahun dan boncosnya juga lumayan sampai akhirnya malah nggak tumbuh bisnisnya. Itu yang akan coba untuk kita ulas di video kali ini. Tetap di sini di Pengetahuan. Banyak yang bilang, tahun-tahun sekarang, apalagi semenjak pandemi, kita harus segera mulai bisnis. Bisnis seperti apa ya yang memang ternyata ramai untuk bisa dijalankan? Bisnis F&B, fashion, jasa, dan lainnya. Mungkin itu ada di benak teman-teman sekalian. Yang juga perlu kita lihat bersama, ternyata di tahun 2021, trennya juga mengatakan demikian. Bahwa cara memulai bisnis itu menjadi keyword yang paling banyak dicari di Google dibanding dengan cara mendapatkan pekerjaan. Nah, dari tren yang terjadi ini, teman-teman semua juga perlu sadar bahwa tujuan dengan adanya bisnis, tujuan teman-teman semua memulai usahanya, ternyata tidak hanya mencari profitnya aja, ternyata nggak cuma cuannya aja, tapi berpikir bagaimana untuk bisa sustain atau bisnisnya berjalan secara berkelanjutan. Nggak hanya mingguan, nggak hanya bulanan, atau bahkan tahunan, tapi bisa puluhan tahun ke depan. Dan untuk bisa ke arah sana, teman-teman semua perlu mau punya tujuan. Jadi nggak cuma asal semangat aja, nggak cuma ternyata kita mengalami bisnis, lalu kita lengah, lalu kita lelah, dan akhirnya, aduh kayaknya selesai aja deh, kayaknya cukup aja deh, kayaknya saya emang nggak pakat di sini. Kami dari Pen Enterprise yakin bahwa teman-teman semua sedang menjalani sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Entrepreneur itu bukan profesi, entrepreneur adalah mindset. Bagaimana mindsetnya teman-teman semua dibangun tidak hanya sekedar optimis aja, tapi mau coba untuk explore hal-hal baru dan kita akan coba ulik itu. Kembali ke topik awalnya, saat teman-teman semua menjalani sebuah usaha, sebuah bisnis, kita pasti bertemu dengan berbagai macam masalah. Masalahnya adalah biasanya cash flow, masalahnya adalah bagaimana pemasaran, masalahnya adalah bagaimana ternyata operasional ini berjalan dengan otomatis. Tapi nggak seperti itu. Ternyata teman-teman semua juga perlu tahu bahwa hal-hal yang memang dialami saat ini itu bisa kita kelola. Dengan cara apa? Memiliki perencanaan dan juga persiapan yang matang. Sama halnya seperti berlari maraton, bagaimana teman-teman semua berlari jarak jauh gitu ya, jangka panjang, ada bekal yang memang harus kita persiapkan. Ada hal-hal yang memang perlu kita miliki. Beberapa di antaranya ternyata sudah teman-teman semua punya nih. Tadi kan punya semangatnya gitu ya, tapi semangat aja ternyata nggak cukup untuk bikin bisnisnya menjadi sustain. Beberapa hal tersebut adalah tahu dulu tentang dirinya sendiri dan tahu dulu tentang produknya. Kenal diri dan kenal produk itu penting agar kita juga mengerti value apa yang ingin disampaikan. Alasan-alasan apa yang memang ingin teman-teman semua berikan. Apakah ternyata dari minuman yang saya buat, apakah ternyata dari makanan yang saya buat, ini bisa memberikan sesuatu, tidak hanya sekedar rasa dan harga, tapi memberikan pengalaman yang memang unik bagi para penikmatnya. Saat teman-teman semua berani untuk bisa mempertanyakan ke diri sendiri, kira-kira apa ya kebisaan saya, apa ya kurangnya saya, dan apa ya hal yang membuat produk yang saya buat itu banyak peminatnya. Nah, sebenarnya jawabannya satu. Bagaimana teman-teman semua menciptakan produk dari sebuah masalah. Masalah yang memang terjadi di lingkungannya, masalah yang memang terjadi di
sekitarnya. Hingga akhirnya kita tahu bahwa kita memiliki solusi itu. Kita memiliki sebuah jawaban dari permasalahan yang memang dihadapi oleh lingkungannya. Lagi-lagi ngomongin masalah rugi. Mau sampai kapan ruginya? Bertahan sampai kapan? Nah, banyak orang yang bilang, teman-teman semua, yuk coba kita tuliskan mimpi-mimpinya. Coba kita uraikan kira-kira target kita atau bahkan kira-kira apa yang ingin teman-teman semua capai itu apa saja. Nggak salah, silakan ditulis. Tapi yang ingin saya tambahkan adalah teman-teman semua juga jangan lupa untuk mau terus mengevaluasi. Agar apa? Bisa terus memperbaiki diri. Gimana caranya? Jadi nggak cuma list hal-hal yang bagus aja, nggak cuma list ternyata hal-hal baik yang teman-teman semua coba untuk capai, tapi kita coba untuk list salah-salahnya. Kita coba untuk list salah-salahnya. Kemarin cara pemasaran saya seperti apa ya? Kenapa ternyata orang-orang masih belum aware dengan produknya saya? Kemarin kira-kira pencatatan keuangan saya seperti apa ya? Kok uangnya, cash flow-nya habis hanya untuk makan saya aja dan keluarga dan lainnya. Kita coba untuk list satu persatu hingga akhirnya teman-teman semua bisa melihat secara lebih luas, oh ternyata yang saya alami kemarin, ternyata yang membuat bisnis saya tidak ada profit atau bahkan tidak bisa berjalan karena ada 1, 2, dan 3 hal lainnya. Itu adalah cara pertama untuk teman-teman semua melihat bagaimana ya caranya saya menentukan apakah bisnis ini tetap dipertahankan atau tidak. Berikutnya, kita akan melihat lagi dari tulisan-tulisan yang sudah teman-teman semua create tadi. Tidak hanya salah aja tadi ya, bagaimana teman-teman semua berani punya target. Berani punya target itu penting banget. Target-targetnya seperti apa? Apakah targetnya saya hanya ingin menjual 100 produk dalam bulan ini? Boleh. Saya ingin produk saya itu ternyata sampai di luar negeri dan sebagainya. Boleh aja. Karena rencana itu adalah suatu hal, gagasan yang memang perlu kita buat pertama. Tapi nggak cuma asal rencana aja. Karena kalau memang cuma ditulis dan kita melakukan hal yang sama di setiap harinya, itu akan cuma jadi wacana. Karena itu teman-teman semua, bukan hanya di list, tapi coba untuk kita uraikan perjalanannya. Kira-kira untuk sampai ke rencana teman-teman sekalian, apa aja sih yang harus dilakukan? Oleh karena itu, berbicara masalah target, ini ada 2 poin penting yang memang akan dibicarakan. Tapi kita bahas satu dulu nih, berbicara tentang Key Performance Indicator. Teman-teman semua harus berani punya target. Berbicara tentang target, biasanya dalam bisnis itu bisa kita lihat dari dasar. Ada 2 hal mendasar yang memang bisa teman-teman semua coba ulik. Yang pertama, tadi sudah disebutin, Key Performance Indicator. Nanti kita akan bahas yang satu ini. Yang kedua adalah Objective Key Result, atau biasa disebut OKR. Nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya ya. Saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat secara mudah dulu nih dari yang namanya KPI. Biasanya KPI ini macam-macam, mulai dari waktu, mulai dari SOP, dan lainnya. Tapi ada KPI sederhana yang bisa teman-teman semua coba uraikan. Namanya adalah SMART. S-M-A-R-T. Di mana itu ada singkatannya masing-masing. S adalah bagaimana teman-teman semua menentukan tujuan yang spesifik. Yang M adalah measurable. Bagaimana ternyata tujuan teman-teman sekalian itu harus dibuat ukurannya, matriks-matriksnya. Kira-kira berhasil enggaknya teman-teman semua tahu capaiannya. Contohnya seperti apa? Bener nggak sih kalau memang ternyata saya harus menjalankan bisnis ini, saya harus menjual sekian banyak produk gitu misalnya. Itu tercapai atau tidak, teman-teman semua yang membuat ukurannya itu tersendiri. Lalu A itu adalah singkatan yang ketiga ya, tadi S, M, A ini adalah achievable. Apakah ternyata memungkinkan untuk bisa diraih, memungkinkan untuk bisa kita capai tujuan yang teman-teman semua coba bayangkan. Dan yang R itu adalah realistis. Boleh banget seperti yang tadi saya sampaikan, kita membayangkan agar bisnis kita bisa ekspor. Bagaimana caranya produknya teman-teman sekalian bisa diminati oleh banyak sekali konsumen dari negara-negara yang lain. Boleh banget. Tapi di yang R ini, realistis, itu juga ada kaitannya dengan yang T tadi, kan SMART ya. S, M, A, R, dan T. Realistis, dan yang terakhir, time bound. Teman-teman semua harus berani menetapkan waktu. Teman-teman semua harus berani menetapkan waktu. Kira-kira dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 12 bulan, kira-kira pencapaian kita harus sampai mana?
Dan itu perlu teman-teman semua ukur. Karenanya, kalau memang ternyata, wah kayaknya bulan depan saya udah langsung bisa punya pabrik sendiri, I don't think so. Tapi teman-teman semua lagi ke arah sana. Kita sedang berjalan ke arah sana. Bagaimana ternyata teman-teman sekalian melihat secara jauh, tapi ada tahapan-tahapan yang memang perlu kita lalui. Dan dengan memahami konsep SMART tadi untuk menargetkan bisnisnya teman-teman sekalian, harapannya kita juga bisa tahu nih, kapan ya bisnisnya kita ini kalau rugi terus itu harus tutup atau bahkan harus berganti haluan. Kalau bisnisnya masih terus rugi, terus berarti saya bukan entrepreneur ya. Ternyata saya memang nggak bakat deh untuk jualan. Saya nggak bakat deh untuk dagang. Saya nggak bakat untuk bisnis. Coba dihapuskan pemikiran-pemikiran itu. Karena pada dasarnya, seperti yang tadi disampaikan, entrepreneur adalah mindsetnya teman-teman sekalian. Bagaimana apa yang kita lakukan, apa yang teman-teman semua jalani, itu adalah hal yang memang sangat-sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena yang teman-teman semua jalani itu nggak cuma mikirin dirinya sendiri, tapi juga mikirin lingkungan dan juga berdampak bagi sekitarnya. Karena itu yang ingin saya sampaikan, jika memang bisnisnya terus rugi, tadi kan sudah kita ulas ya beberapa ya, bagaimana teman-teman semua mau coba untuk melihat list kesalahan-kesalahan hingga coba untuk nge-create target-target yang memang cocok, yang memang ternyata sesuaikan dengan waktu dan kemampuan juga kapasitas teman-teman sekalian. Berbicara, waduh saya udah ngelakuin itu, tapi ternyata masih rugi terus mas. Apa yang harus dilakukan? Bukan berhenti, tapi kita nyebutnya pivot. Pivot ini adalah berganti model bisnis, berganti model usaha. Berbicara model usaha, nanti kita akan bahas secara lebih lengkap lagi ya di video-video berikutnya. Tapi berbicara jenis usaha itu sebenarnya ada dua nih, berbicara B2B atau B2C secara dasar. Bagaimana bisnisnya teman-teman sekalian berjalan secara langsung direct ke konsumen. Ini adalah seperti produk-produk yang bisa dinikmati langsung oleh konsumen. Misalnya ternyata saya beli nasi padang, atau bahkan ternyata saya beli jam tangan, saya beli pakaian, dan seterusnya. Tapi B2B ini bisa dibilang jumlah atau bahkan kuantitinya itu lebih besar, permintaannya juga lebih besar, tapi datangnya tidak sesering yang direct selling, seperti yang ke B2C tadi. Jadi, silakan disesuaikan model bisnisnya, bagaimana ternyata teman-teman sekalian tahu, oh ternyata apa yang kita alami selama ini nggak bisa diterusin lagi salah-salahnya. Kita coba untuk cari gaya baru, kita coba untuk cari cara yang baru. Karena dipahami sekali lagi, kata insanity, kegilaan adalah saat kita terus melakukan hal yang sama, tapi berharap hasil yang berbeda. Dan teman-teman semua, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, harus paham bahwa kita akan dapat hasil yang berbeda saat kita berani untuk memulai melakukan hal yang berbeda juga. Sekian dari saya, ketemu lagi di Pengetahuan selanjutnya. Dadah!